Haleluya, kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita menaikkan pujian kita, sembah kita. Kita mau masuk hadiratnya di dalam ibadah online kita pada saat ini. Kita mau muliakan Tuhan, karena dialah Tuhan kemenangan kita, pembela kita, gunung batu kekuatan kita. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak sujud
Haleluya. Haleluya. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan, kami yang berada di rumah Tuhan, kami sedang melakukan ibadah bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami Bapa, karena kami ingin mempersembahkan kehidupan kami bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di rumah tangga kami, karena kami ingin merasakan hadirat Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kiranya urapan Allah boleh ada pada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, baik itu song leader, backup singer, pemain musik, dan seluruh pelayan yang lain Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dia Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian juga jemaat-Mu yang sedang melakukan ibadah pada siang hari ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tolong pengurapan ada atas kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan, kami sebentar ingin mempersembahkan kehidupan kami, mempersembahkan tubuh jiwa roh kami bagi Engkau. Biarlah kehidupan kami ini boleh menyenangkan hati Engkau. Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin bersorak bagi Engkau. Dan biarlah pujian kami Tuhan menjadikan satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Inilah ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini. Dan semuanya ini Tuhan, kami peralaskan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita memulaikan ibadah kita, akan menaikkan pujian bagi Dia. Kita mau sembah Dia, besar Tuhan dan layak untuk dipuji. Mari saya ajak jemaat yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Bukit Sion itu elok,
Haleluya. Oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumahmu. Oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersorak. Bersoraklah bagi Haleluya. Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah ditinggikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita bersorak bagi Allah Tuhan. ditinggikan Haleluya. dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, Tepuk tangan. tepuk tangan puji Haleluya. Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, Biar sangkakala. sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah Allah diagungkan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri para jemaat yang terkasih yang di rumah. Kita mau teruskan pujian kita. Haleluya. Walaupun pada saat ini kesulitan mendera kita, tapi ingatlah suatu saat kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar
percaya pada suatu saat nanti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Hanya Tuhanlah jawaban kehidupan kita. Tetap percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Haleluya. Meskipun kami tak mengerti rencana Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku hanya dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya
Yesus, haleluya. Haleluya. Kami merasakan Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau melawat kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, andalan kami hanya Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau punya rencana yang baik bagi kami. Engkau punya rancangan yang sangat baik buat kami Tuhan. Ada hal yang luar biasa Engkau akan kerjakan bagi kami. Amin. Kami tahu Tuhan, saat ini mungkin kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, ada rencanamu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau akan membuat segala sesuatu luar biasa bagi kami Tuhan. Bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau menyampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Apa yang ingin Engkau katakan kepada kami, apa yang Engkau ingin kerjakan bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Kami siap, sungguh kami siap mendengarkannya Tuhan. Dan kami siap melakukan Tuhan apa yang ingin Engkau katakan kepada kami Tuhan. Kami akan duduk diam mendengar kebenaran-Mu itu Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengar kebenaran-Mu itu Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab
Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama di dalam ibadah online kita hari ini. Senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online di minggu yang kedua. Menjadi harapan kita untuk minggu-minggu selanjutnya kita boleh kembali ibadah offline. Biarlah menjadi doa kita bersama, Tuhan tolong bangsa dan negara kita, khususnya DKI Jakarta, untuk kedepannya supaya biar kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan bangsa dan negara kita, khususnya DKI Jakarta, tempat di mana kita ada. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mau bawa satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, diambil dari kitab Bilangan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar mengenai kitab Bilangan, di situ tertulis bahwa suku Israel itu dihitung 2 kali. Jadi waktu pertama kali dihitung, waktu dia keluar dari Mesir, kemudian di kitab Bilangan diceritakan dan dituliskan bahwa suku Israel kembali dihitung yang kedua kali. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kitab Bilangan, sebelum kitab Bilangan itu ada kitab Keluaran. Di kitab Keluaran itu menceritakan bagaimana bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir, kemudian dijanjikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Nah, setelah dibawa keluar, kemudian di kitab Bilangan diceritakan dan ditulis bahwa suku Israel dihitung 2 kali. Kemudian setelah kitab Bilangan ada lagi namanya kitab Imamat. Di kitab Imamat dituliskan bahwa Allah memberi mereka atau bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, identitas sebagai umat Tuhan. Dan perintah-perintah, dikasih perintah untuk mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kitab Bilangan diceritakan bahwa perjalanan mereka dimulai selama 40 tahun di padang gurun. Dan selama 40 tahun ada di padang gurun, di situ diceritakan bahwa umat Tuhan itu mulai menjadi letih. Mereka mulai menjadi kecewa dan kehilangan kesabaran. Sehingga mereka mulai suka mengeluh. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai meragukan janji Tuhan. Sampai kalau kita baca di kitab Bilangan ada kisah-kisah mengenai pemberontakan umat Tuhan. Di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau ambil satu perikop di dalam kitab Bilangan atau satu tema di dalam Bilangan mengenai Balak dan Bileam. Jadi saya kasih tema hari ini bebek. Kok bebek? 2B 1K. Balak, Bileam dan keledainya. Di dalam Bilangan 22 sampai dengan 20 ya 4. Nah, nanti jemaat Tuhan boleh baca secara detail urutan ceritanya seperti apa. Ada di Bilangan 22 sampai dengan 24. Saya tidak baca semua ayatnya, tapi saya himbau jemaat Tuhan boleh baca nanti di rumah karena ayatnya sangat panjang sekali. Tapi kalau saudara baca secara runut, nanti saudara akan mengerti. Karena adanya keterbatasan waktu, jadi saya nggak baca ayatnya semua. Tapi saya akan ceritakan intisari daripada Bilangan 22 sampai dengan 24. Di situ diceritakan bahwa kalau saudara baca di ayat 21, umat Tuhan atau bangsa Israel itu baru berperang dan mengalahkan orang Kanaan di negeri Arad di tanah Negeb. Kemudian setelah dia berperang, dia berhasil mengarahkan orang Kanaan di tanah Negeb. Setelah itu mereka mengalahkan Raja Og Amori di Hesbon. Sampai mereka mengalahkan Og Raja Basan. Nah, setelah itu mereka mulai berkemah di dataran Moab, seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Nah, pada saat mereka sedang berkemah di dataran Moab, Raja Moab ini si Balak mulai ketakutan. Kenapa? Karena sebentar lagi bangsa Israel akan masuk ke Moab, akan berperang dengan Moab. Sehingga akhirnya Balak memerintahkan utusannya untuk memanggil seseorang yang bernama Bileam. Dengan tujuan untuk mengutuk bangsa Israel. Supaya ketika mereka berperang, ketika bangsa Moab berperang dengan bangsa Israel, supaya nanti bangsa Moab itu bisa menerima kemenangan. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kalau kita baca, coba sama-sama kita buka di dalam Bilangan 22 ayat 6.
Bilangan 22 ayat 6, firman Tuhan katakan, karena itu ini adalah perintah Raja Moab ataupun keinginan Raja Moab kepada Bileam. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Nah di sini kita belajar jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bahwa Bileam itu adalah seseorang yang mendapat otoritas Allah. Atau seseorang yang mendapat kasih karunia dalam bentuk kuasa. Karena firman Tuhan katakan hal ini dilihat dari ucapan Raja Moab atau Balak di dalam Bilangan 22 ayat 6 yang bagian terakhir. Siapa yang kau berkati dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk. Jadi Bileam ini adalah seseorang atau simbol yang mendapat otoritas Allah. Atau mendapat kasih karunia dalam bentuk kuasa. Sedangkan Balak ini adalah simbol atau Raja Moab ini adalah simbol dari orang di luar Tuhan. Dan kalau kita lihat cerita di dalam Balak dan Bileam ini, bagaimana Balak ini adalah mempunyai karakter seseorang yang tidak mudah menyerah. Kenapa? Karena kalau kita baca ceritanya, waktu pertama kali dia kirim utusan kepada Bileam, kemudian Bileam tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kemudian Tuhan bilang kamu gak boleh pergi. Dan kemudian Bileam sampaikan kepada utusan Raja Moab bahwa saya gak boleh pergi. Kemudian Balak tidak menyerah. 2 kali dia kirim utusan. Yang kedua kali dia kirim orang-orang yang lebih hebat dari yang pertama. Dan dia mengiming-imingi Bileam dengan upah yang lebih hebat lagi dibandingkan yang pertama. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada satu fakta yang menarik yang bisa kita renungkan dari cerita ini. Kalau saudara baca dengan seksama Bilangan 22 sampai dengan 24. Firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 22 ayat 20 sampai dengan 22. Di situ datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya. Ini setelah utusan yang kedua datang kepada Bileam. Utusan Balak yang kedua datang kepada Bileam. Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Fakta pertama yang kita dapati di dalam cerita ini. Kalau kita lihat di ayat 20, firman Tuhan katakan Tuhan yang suruh Bileam berangkat. Tapi anehnya menjadi sesuatu hal yang menarik di ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan bangkitlah murka Tuhan ketika Bileam pergi. Kalau kita baca dengan seksama, bukankah Bileam pergi atas seizin Tuhan? Tuhan yang suruh Bileam pergi. Waktu pertama kali utusan datang bilang gak boleh pergi, Bileam nurut, taat sama Tuhan, dia gak pergi. Yang kedua kali waktu utusan yang kedua datang mengiming-imingi Bileam dengan sesuatu hal yang lebih lagi dibandingkan yang pertama. Bileam masih tanya sama Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Ayat 20, yang ayat ke-20, boleh pergi. Pagi-pagi Bileam pergi. Waktu Bileam pergi dengan keledainya dan 2 bujangnya, Tuhan marah. Ini fakta pertama. Menurut saya fakta ini sangat menarik harus untuk kita renungkan dan kita selidiki. Kenapa Tuhan bisa marah? Bukankah Tuhan yang suruh Bileam pergi? Fakta kedua, kita lihat di dalam Bilangan 22 ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ini berbicara nanti saudara lihat di rumah atau saudara baca secara detail. Waktu Bileam sedang pergi, firman Tuhan katakan Tuhan murka. Tuhan menghadang Bileam 3 kali. Malaikat Tuhan menghadang Bileam dengan 3 kali. Yang ketiga kali, yang pertama kali keledainya berusaha menyelamatkan Bileam. Pergi, dipukul sama Bileam. Yang kedua sama. Dia lihat ada malaikat Tuhan hendak mencelakai Bileam, menghadang Bileam,
keledainya berusaha menghindar, dipukul. Yang ketiga kali udah gak bisa balik lagi. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas keledai itu sudah tidak bisa berbalik karena jalannya terlalu sempit. Sehingga akhirnya keledai itu cuma bisa tersungkur. Waktu itu Bileam sangat marah. Kenapa? Karena kakinya sampai keledai itu tersungkur dengan posisi Bileam masih ada di atasnya. Sehingga pada waktu dia tersungkur, kakinya Bileam jadi terjepit. Sehingga dia marah, dia pukul 3 kali itu keledai. Dan waktu itu Tuhan buka mulut keledai. Keledainya bilang apa? Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ini fakta yang menarik. Kenapa? Kita tahu keledai itu adalah hewan, binatang. Dia gak bisa ngomong seperti manusia. Tetapi di dalam perikop bilangan 22 sampai dengan 24, kita menemukan fakta yang sangat menarik. Fakta yang kedua adalah Tuhan memakai keledai Bileam untuk menegur Bileam. Di mana arti teguran Tuhan? Kalau saudara baca di ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh. Pada waktu itu juga dan dia kubiarkan hidup. Jadi poin kedua, fakta yang kita lihat bahwa Tuhan memakai keledai Bileam untuk menegur Bileam. Yang ketiga, dari cerita Bileam dan Balak dan keledainya, kita bisa lihat fakta yang ketiga. Kalau saudara baca di dalam bilangan 23, nanti saudara boleh baca sendiri di rumah. 3 kali Bileam menyuruh Balak membuat 7 mezbah. Di tempat yang berbeda, di 3 tempat yang berbeda untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Nah, waktu itu Raja Moab, Balak melakukan keinginan ataupun suruhan dari Bileam dengan maksud untuk supaya Bileam mengutuk umat Tuhan. Supaya bangsa Moab memperoleh kemenangan ketika berperang dengan bangsa Israel. Tapi kita lihat di sini, sikap hati Bileam berubah. Ada sikap hati yang ketika ditegur oleh Tuhan, ketika dalam perjalanan menuju ke Raja Moab, dengan sesudah dia ketemu dengan Raja Moab. Waktu dia dalam perjalanan, waktu itu dia dapat teguran dari Tuhan. Kalau saudara baca, akhirnya sebenarnya Bileam mau pulang lagi, tapi kemudian Tuhan bilang gak usah pergi, kamu tetap boleh pergi. Tapi ingat, apa yang kukatakan, apa yang kusampaikan, itu yang harus kamu katakan dari keluar dari mulutmu. Nah, kita lihat di ayat 23 dan 24, di sini firman Tuhan katakan Bileam hanya memperkatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah ditegur sama Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kalau nanti saudara baca di dalam bilangan 22 sampai dengan 24, ada beberapa pesan penting yang kita bisa ambil dari cerita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa yang bisa kita ambil? Di sini Bileam adalah seseorang yang dikaruniakan kuasa Allah. Sama seperti saudara dan saya. Saudara dan saya dikasih kuasa sama Tuhan. Saudara dan saya dikasih kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan kita lihat sikap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Poin pertama, saya mau kasih hari ini ada 5 poin, kita cepat saja. Poin pertama, kalau kita lihat di dalam bilangan 22 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Ini utusan yang kedua. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup membuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ayat yang ke-38. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, ini aku sudah datang kepadamu, ini setelah Bileam menerima teguran dari Tuhan. Tetapi akan mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita lihat bahwa Raja Moab dan utusannya sebagai simbol dari dunia atau orang-orang di luar Tuhan
berusaha mengintimidasi Bileam dengan kedudukan ataupun harta. Bahkan firman Tuhan katakan diiming-imingi. Bileam diiming-imingi dengan apa yang menjadi kebutuhan Bileam saat itu. Karena kalau kita lihat pada saat utusan pertama datang, Bileam masih tetap kekeh. Dia ikut suara Tuhan. Pada saat yang kedua firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Balak mengutus pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Kemudian di ayat yang ke-17 Balak itu mengiming-imingi Bileam dengan sesuatu hal yang lebih dari yang pertama yang Bileam gak punya. Nah di sini kita belajar lewat cerita ini. Mungkin saat itu Raja Moab berusaha mengiming-imingi Bileam dengan sesuatu hal yang menjadi kebutuhan daripada Bileam. Tapi kita belajar, ketika Bileam menerima teguran dari Tuhan, ketika Bileam mendapat didikan dari Tuhan, firman Tuhan katakan Bileam tetap taat dan takut dan menghormati apa perintah Tuhannya. Lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa dalam kehidupan kita. Poin pertama kita belajar, supaya kita lebih taat dan takut kepada Tuhan. Lebih menghormati Tuhan kita lagi. Sekalipun mungkin kadangkala kita diintimidasi dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kualitas ketaatan kita bisa diintimidasi lewat kecemasan kita, atau lewat kekhawatiran kita, atau lewat persoalan-persoalan yang kita hadapi, atau mungkin kita diintimidasi lewat penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ataupun mungkin kita diintimidasi lewat kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi firman Tuhan datang pada saat hari ini. Kita harus lebih taat kepada Tuhan. Kita harus lebih menghormati Tuhan kita. Cerita mengenai Bileam, lewat teguran-teguran yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bileam, itu bukan sebagai cerita yang hanya tertulis hanya supaya ya sudahlah melengkapi kebenaran firman, melengkapi Alkitab saja, enggak. Tapi itu menjadi satu pelajaran penting. Ada satu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan. Jangan sampai kita diintimidasi lewat kebutuhan-kebutuhan kita sehingga kadar ketaatan kita mulai berkurang. Kadar kita menghormati Tuhan kita mulai berkurang. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seringkali kebutuhan kita itu mengintimidasi ketaatan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan sampai kebutuhan kita mengintimidasi ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kebutuhan kita mengintimidasi penghormatan kita kepada Tuhan sehingga kita tidak menghormati lagi perintah Tuhan. Hari ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara hari ini? Apakah saudara perlu kesembuhan dari sakit saudara? Apakah saudara perlu pemulihan dalam hubungan keluarga saudara? Ataupun mungkin pemulihan dalam aspek-aspek kehidupan saudara? Atau mungkin saudara sedang perlu mengenai kebutuhan ekonomi? Firman Tuhan katakan jangan lari dan minta pertolongan selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau ini menjadi keputusan saudara dan saya untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong dan jaminan dalam kehidupan saudara dan saya, maka pasti kita akan membawa hidup kita lebih taat,
lebih menghormati Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Amin. Jadi poin pertama kita belajar lewat cerita perjalanan hidup Bileam dan Balak dan keledainya adalah yang pertama, kita harus lebih taat dan takut kepada Tuhan dengan menghormati Tuhan kita. Poin yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 22 ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelananyailah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya dan seterusnya. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan yang suruh Bileam berangkat. Tapi kenapa Tuhan marah kepada Bileam? Ketika dia sedang dalam perjalanan ke Raja Moab. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Mazmur 44 ayat 22b berkata, karena Tuhan mengetahui rahasia hati. Amin. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalau kita baca ayatnya, kita bilang loh, bukannya Tuhan yang suruh Bileam. Kenapa Tuhan mesti marah waktu Bileam berangkat? Kan Bileam taat. Kenapa Tuhan mesti marah? Karena terletak Tuhan lihat hati. Karena kalau saudara baca di ayat selanjutnya dan saudara renungkan, kenapa apa yang membuat Tuhan itu murka terhadap Bileam? Karena pada waktu Bileam berangkat pagi-pagi di dalam perjalanan, Tuhan lihat hati Bileam. Makanya kalau saudara lihat firman Tuhan katakan kepada Bileam bahwa kenapa kamu pukul keledainya? Bukankah kamu berjalan menuju pada kebinasaan? Kenapa? Karena Tuhan lihat bahwa sikap hati Bileam saat itu mulai tergoda dengan iming-iming daripada Raja Moab Balak. Sehingga Tuhan tahu, makanya Tuhan marah. Karena Tuhan tahu nanti ke depannya pada waktu dia sampai, dia pasti akan mengucapkan bukan apa yang Tuhan perintahkan. Tapi yang akan diperkatakan oleh Bileam adalah apa yang Raja Moab itu mau lakukan. Kenapa? Karena diiming-imingi dengan upah yang menggiurkan. Makanya Tuhan marah. Firman Tuhan katakan Tuhan itu mengetahui rahasia hati, saudara. Tapi jangan lupa Ayub 42 ayat 2 berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Makanya Tuhan pakai malaikat Tuhan untuk menghadang kepergian daripada Bileam. Dan Tuhan pakai keledai Bileam untuk menegur Bileam. Jadi poin kedua kita belajar lewat cerita ini. Apa yang itu? Tuhan itu mengukur dan melihat hati. Tuhan tahu hati saudara. Di saat-saat di tengah-tengah masa kesukaran saudara. Di tengah intimidasi-intimidasi yang saudara alami hari-hari ini. Baik lewat sakit penyakit saudara. Lewat segala keterpurukan saudara. Lewat tekanan-tekanan hidup saudara. Tuhan ukur dan melihat hati jemaat Tuhan. Amin. Jadi poin kedua. Tuhan mengukur dan melihat hati. Hati-hati saudara. Manusia kadang-kala cuma bisa lihat penampilan luar. Kalau kita baca hanya sekelebat kita pikir kenapa Tuhan mesti marah sama Bileam. Orang Tuhan yang suruh pergi. Ternyata Tuhan lihat hati Bileam. Ada motivasi yang tidak baik ketika Bileam dalam perjalanan menuju Raja Moab. Dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan pakai caranya untuk menegur Bileam. Poin yang ketiga. Apalagi yang kita bisa belajar lewat cerita Balak, Bileam dan keledainya. Bilangan 24 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu, aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Ayat yang ke-13, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan itulah yang akan ku katakan. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pada waktu Bileam mau berangkat karena perintah Tuhan, kelihatannya baik. Dia nurut sama Tuhan. Kalau saudara baca di Bilangan 22 ayat 20 sampai 22. Tapi tadi saya katakan di poin kedua, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat bahwa ketika Bileam berangkat bukan semata-mata karena taat sama Tuhan. Ada suatu motivasi yang lain.
yang terselubung di hatinya, tergoda dengan iming-iming dari Balak karena kebutuhannya mungkin saya nggak tahu. Makanya Tuhan marah dan menghalangi Bileam. Karena apa? Dia melanggar perintah Tuhan. Di sini kita lihat bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menjamin saudara benar di hadapan Tuhan atau menutupi perintah Tuhan. Perbuatan daripada Bileam dengan berangkat sekilas kelihatannya baik. Dia taat sama Tuhan. Tapi jangan lupa di poin kedua tadi kita belajar bahwa Tuhan itu melihat dan menguji hati. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Seringkali kita lihat, aduh si A baik banget ya. Perbuatannya baik. Tapi Tuhan tuh lihat hati. Perbuatan baik kita, firman Tuhan katakan itu tidak bisa menjamin bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Atau menutupi perintah Tuhan. Enggak, belajar daripada cerita daripada Balak dan Bileam. Makanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21 bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi perbuatan baik itu tidak menjamin saudara benar. Tapi waktu saudara ikut perintah Tuhan, taat perintah Tuhan, menjadi pelaku firman, itu yang menjamin saudara menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Pada hari terakhir ayat 22 firman Tuhan katakan, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Firman Tuhan bilang apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan sangat mengasihi Bileam. Sama, Tuhan juga sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya kalau kita baca Tuhan tegur Bileam dalam perjalanan ke Raja Moab. Kenapa? Karena gak ada rencana Tuhan yang gagal. Tuhan mau Bileam tetap on track. Perbuatan baik kita tidak bisa menjamin bahwa kita benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita taat pada firman Tuhan, itulah jaminan saudara dan saya untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kok gak ada yang bilang amin saudara? Walaupun saudara online, Tuhan dengar. Tadi minggu lalu Bapak Gembala khotbah, jangan pelit-pelit ngomong amin. Kalau engkau merasa bahwa itu sesuatu hal yang benar dan sesuai firman Tuhan, jangan pelit-pelit bilang amin saudara. Taat pada firman Tuhan, lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Apa bagian Tuhan? Menggenapi apa yang difirmankannya dalam hidup saudara dan saya. Jadi poin yang tadi keberapa? Ketiga, perbuatan baik tidak bisa menjamin saudara menjadi orang benar atau menutupi perintah Tuhan. Tapi waktu kita taat kepada firman Tuhan, itulah jaminan saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Poin yang keempat. Dalam cerita Bileam dan Balak, Tuhan memakai keledai Bileam. Kalau keledai saja bisa melihat dan tunduk kepada Tuhan, seharusnya apalagi Bileam yang Tuhan kasih kuasa otoritas di dalam kehidupannya. Makanya kalau kita baca dan kita renungkan, waktu ketiga kalinya keledai Bileam melihat kehadiran Tuhan, keledai itu langsung tersungkur. Sekalipun ada Bileam masih menungganginya, sampai kaki Bileam terhimpit. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, seringkali kita gak peka dengar teguran Tuhan. Seringkali waktu Tuhan tegur kita pertama kali, kita masih berdalih lari dari Tuhan. Waktu Bileam mau ditegur sama Tuhan, keledainya lari menyimpang ke kanan ke kiri. Yang kedua sama, yang ketiga gak bisa tersungkur kakinya. Nah waktu tersungkur seharusnya kaki Bileam tuh gak perlu sakit. Seharusnya Bileam tidak perlu mengalami kerugian. Waktu kakinya tersungkur, terjepit kan rasanya sakit. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih tanda yang pertama, kehadiran Tuhan yang pertama dan yang kedua. Tapi seringkali kita menyimpang. Kalau kita belajar di sini, Tuhan pakai keledai Bileam. Keledai Bileam bisa lihat, bisa lebih peka dibandingkan Bileam. Artinya apa di sini? Firman Tuhan katakan, Tuhan bisa dan sanggup memakai apa saja untuk mendidik, mengajar, dan menegur umatnya. Kita perlu peka dengar-dengaran suara Tuhan. Makanya Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Jangan jadi orang bodoh.
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Ini berbicara mengenai kepekaan. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak anak-anak Tuhan jadi pinbot. Saudara tahu pinbot apa? Pintar-pintar, bodoh. Tapi Efesus 5 ayat 17 katakan, janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Lawang firman Tuhan udah jelas bilang, semua jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Yesus itu satu-satunya harapan, Yesus itu satu-satunya penolong. Jangan lari kepada dunia ini. Kalau engkau jadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu, taat dengan perintah Tuhan, Tuhan jamin hidup saudara dan saya. Kenapa saya bilang hari ini banyak orang pinbot? Udah dikasih rumusnya. Tapi seringkali kita Tuhan ditaruh nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Padahal kalau kita dengar rumus Alkitab, kalau kita taruh Tuhan nomor 1, Tuhan jamin hidup saudara dan saya. Apapun situasi kondisi yang saudara alami, ada jaminan Tuhan. Kalau Tuhan yang jamin, Tuhan bisa berdusta? Enggak. Orang terdekat kita bisa berdusta, manusia bisa berdusta. Gembala saudara mungkin bisa lalai dengan janjinya. Tapi Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya, amin. Hari-hari ini banyak orang, Bapak Gembala mungkin minggu lalu sudah bersaksi. Selama masa pandemi berapa banyak orang dilayani bukan dari jemaat gereja lokal. Tapi dari jemaat gereja-gereja lain. Kenapa? Karena ada kebijakan di dalam pelayanan gereja tempat di mana dia beribadah. Oh, selama masa pandemi kita tidak melayani ibadah kedukaan. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal atau itu, silakan berdoa masing-masing langsung kubur. Tidak dilayani. Kenapa? Karena takut dan lain sebagainya. Ingat saya pernah khotbah mengenai jangan pernah lari dari panggilan saudara. Kalau kita semua anak Tuhan takut sehingga kita lalai dengan panggilan saudara dan saya, kita akan menjadi gereja yang diam. Siapa yang mau bersaksi bagi dunia? Bukankah di dalam Lukas 21 ayat 13 kalau saya tidak salah. Firman Tuhan mengatakan seperti di dalam ibadah tengah minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Firman Tuhan katakan hal ini masa kesukaran saudara. Itu bisa menjadi satu kesempatan untuk kita bisa menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Kalau dibilang kesempatan itu gak datang 2 kali. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan kita jadi orang pinbot. Dibilang pinter ya pinter, tapi begitu ada masa-masa itu jadi bodoh juga kelihatannya. Saudara ingat kesaksian saya mengenai iklan Rinso? Waktu saya melayani di pedalaman Dayak. Waktu saya ke sana dengan salah satu pengurus pengasuh anak panti asuhan Abigail. Di sana mau bikin KKR, kemudian waktu saya sampai ke sana saya yang bawa mobil karena semua nggak ada yang bisa bawa mobil. Sampai sana saya bilang, aduh kotor sekali tempat ini, nggak ada listrik, nggak ada ini, nggak ada toilet, mau ke toilet nggak bisa, mesti ke hutan. Dalam perjalanan pulang saya mau balik ke hotel, 3 jam dari pedalaman Dayak. Di hati saya ngomong, aduh saya udah terlalu capek dari subuh saya dari Jakarta. Saya bilang, aduh besok jangan saya deh yang melayani, mau ke toilet aja nggak bisa. Saya paling gak bisa kalau ke toilet itu bukan toilet kering. Saya bilang gak bisa deh. Besok saya mau utus salah satu pengasuh dari panti asuhan Abigail yang hamba Tuhan juga. Biar dia aja yang melayani. Saya mau istirahat dulu di hotel. Baru saya ngomong begitu, tek. Di perapatan lampu merah, mobil yang saya kendari stop karena lampunya merah. Waktu saya lagi lihat lampu merah, tiba-tiba di mata saya Tuhan izinkan lihat satu iklan. Iklannya bilang apa? Bersih itu biasa. Berani kotor baru luar biasa. Iklan Rinso. Waktu saya lihat iklan itu, tiba-tiba air mata saya menangis. Karena saya tahu itu suara Tuhan buat saya. Tuhan pakai iklan Rinso untuk menegur saya. Langsung saya buat satu sikap, saya bilang, iya Tuhan saya sudah salah. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak boleh pilih-pilih pelayanan. 1 jiwa berharga di hadapan Tuhan. Besok saya kembali melayani Tuhan. Besok saya yang melayani Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling saudara untuk menegur, mendidik saudara. Tuhan bisa pakai gembala saudara untuk mendidik, menegur saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Bileam, siapa yang Tuhan pakai untuk tegur Bileam? Seekor keledai. Jadi jangan pernah engkau menolak didikan Tuhan. Jadi poin keempat kita belajar bahwa Tuhan bisa dan sanggup memakai apa saja untuk mendidik, mengajar, dan menegur umat Tuhan. Poin yang terakhir, apa yang kita bisa belajar lewat cerita Bileam, Balak, dan keledainya?
Yang kelima, mari terima didikan dan teguran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, memang gak enak rasanya jika kita ditegur. Walaupun teguran itu biasanya terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Rasanya gak nyaman waktu kita dididik. Tapi Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan menerima hasil yang baik. Kamu akan memakan hasil yang baik. Kalau kita mau nurut dan mendengar teguran dari Tuhan. Seringkali kita gak mau ditegur sama Tuhan. Seringkali pride kita lebih. Waktu Tuhan kasih tahu A, B, C, D, kita cari kekuatan kita sendiri. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan umat Tuhan. Mari terima didikan dan teguran Tuhan. Mungkin masa-masa PSBB ini adalah suatu didikan bagi Tuhan buat umat Tuhan. Mungkin di tengah-tengah keterpurukan kita, keterpurukan itu adalah didikan dari Tuhan bagi umat Tuhan. Saya nggak tahu. Kenapa? Karena tadi di poin nomor 4 firman Tuhan bilang Tuhan bisa pakai apa saja untuk mendidik dan menegur umat Tuhan. Mungkin waktu engkau kehilangan pekerjaanmu, ekonomimu mulai turun, mungkin itu juga didikan dan teguran Tuhan. Saya nggak tahu. Karena cuma hubungan saudara dan Tuhan, cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu menguji hati saudara. Makanya hari ini kita belajar. Yesaya 55 ayat 3a berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah hanya kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan memperoleh hidup. Amin. Waktu saudara dan saya menerima didikan Tuhan, waktu saudara dan saya menerima ajaran dan teguran Tuhan, mari terima dengan hati yang lemah lembut. Waktu kita terima dengan hati yang lemah lembut, maka saudara dan saya akan terima kebaikan Tuhan. Kebaikan apa? Penggenapan janji firman Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tadi pujian tadi sebelum kita masuk ke kebenaran firman, ada satu pujian yang diangkat. Orang yang menabur dengan apa? Bercucuran air mata akan pulang dengan sorak-sorai sambil mengumpulkan berkas-berkasnya. Mungkin di masa yang sukar banyak sekali cucuran air mata kita yang keluar. Tapi waktu kita taat dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita lakukan bagian kita. Kita terima didikan Tuhan, kita terima ajaran Tuhan, kita terima teguran Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Firman Tuhan katakan, engkau akan terima kebaikan Tuhan. Ketika sama seperti Bileam, kalau saudara baca di dalam Bilangan 24 ayat yang ke-1 dan yang kedua, firman Tuhan katakan, waktu Bileam menerima teguran Tuhan, dengan lemah lembut dia terima didikan Tuhan, teguran Tuhan. Apa yang dilakukan Bileam? Bilangan 24 ayat yang pertama, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka apa? Roh Allah menghinggapi Bileam. Berbicara mengenai apa? Waktu kita terima teguran Tuhan, waktu kita terima didikan Tuhan, waktu kita terima ajaran Tuhan, dengan lemah lembut, Roh Tuhan akan datang dalam hidup saudara, memimpin saudara dari kebenaran menuju pada kebenaran. Amin. Waktu ada Roh Allah yang memimpin saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Roma 8 ayat 31 berkata, ini janji kebenaran firman Tuhan. Jika Allah di pihak saudara dan saya, siapakah yang akan lawan saudara dan saya? Bukankah ini janji sesuatu hal yang luar biasa? Waktu Roh Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, memimpin hidup saudara dan saya dari kebenaran menuju pada kebenaran. Siapa yang bisa lawan saudara dan saya? Siapa yang bisa jamah saudara dan saya? Sebagai ayat terakhir firman Tuhan katakan, Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Mari saya undang pemusik, pemain singers dan pemimpin pujian boleh maju ke depan. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu.
Ini Tuhan menguji hati, makanya dia bilang, dia bisa lihat hati saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kalau ini kita lakukan, firman Tuhan katakan engkau akan terima kebaikan. Jadi 5 poin kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Dari cerita mengenai Balak, Bileam dan keledainya. Yang pertama, kita harus lebih taat dan takut kepada Tuhan dengan menghormati Tuhan. Yang kedua, ternyata Tuhan itu mengukur hati dan melihat hati saudara. Yang ketiga, perbuatan baik kita tidak bisa menjamin kita benar di hadapan Tuhan. Atau tidak bisa menutupi perintah firman Tuhan. Yang Tuhan kasih perintah dalam hidup saudara dan saya. Yang keempat, bahwa Tuhan bisa dan sanggup memakai apa saja untuk mendidik, mengajar dan menegur umatnya. Yang kelima, mari terima didikan dan teguran Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus tolong saudara dan saya untuk kita bisa memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Sebab kita percaya bahwa suara Tuhan menuntun saudara dan saya mengalami segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Kita bawa iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan lagu ini. Kita katakan, segala perkaraku Tuhan, kuserahkan kepadamu. Karena engkaulah Allah pembelaku. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Amin. Segala kuatirku ku taruh di kakimu, Haleluya. Allah pemeliharaku. Amin. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Ini janji Tuhan bagi Kau umat Tuhan. yang mengangkat Ini janji umat Tuhan bagi saudara dan saya. tiada yang dapat Haleluya. merendah. Mari naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan segala perkara kami Tuhan, kami bawa di dalam hadirat Tuhan. Kami serahkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Segala Amin, amin, perkaraku Kami bawa hidup kami Tuhan. padamu, Kami bawa Tuhan. Ini hati dan hidup kami. Engkaulah pembela kami. segala kuatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Haleluya. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu
sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Satu-satunya. Tuhan memulihku. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Hanya nama Yesus. satunya yang Hanya firman Tuhan yang kami andalkan. Hanya firman Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Gino akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Bahwa kami selalu pekakan suaramu. Rohmu yang hidup, ajar kami selalu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh diberitakan pada hari ini. Ajar kami selalu Tuhan untuk pekakan suara, pekakan kehendak-Mu Tuhan, agar kami tidak hilang daripada jalan kebenaran-Mu. Hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menjadi penolong kehidupan kami. Sekali kami berserah pada kehendak-Mu Bapa. Walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati kehidupan kami di dalam setiap jalan kami. Terpuji-pujilah akan firman-Mu, terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang menuliskan itu dalam loh hati kami Bapa, agar kami boleh selalu peka akan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya, biar mereka selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu yang kudus. Sekali kami mengucap syukur akan segala firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita hari ini. Untuk ibadah minggu depan nanti jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan akan terima pengumuman secara resmi dari sekretariat gereja. Apakah kita akan tetap beribadah online atau offline, kita masih menunggu keputusan dari pemerintah. Apakah PSBB ini diperpanjang atau ada pengumuman lainnya. Puji Tuhan.
Mari kita akan tamatkan ibadah kita angkat sebuah pujian yang sudah disiapkan oleh pemimpin pujian. Ibadah kami hari ini Tuhan, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat keadaan kami, buat pemeliharaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih peka lagi dengar suara Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk terima didikan Tuhan, teguran Tuhan, ajaran Tuhan, apapun itu bentuknya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, suara Tuhan membawa kami pada sesuatu hal yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi menghormati Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan ketika kami taat bukan hanya di dalam keadaan kami baik Tuhan. Bukan pada saat kami tidak ada kendala ataupun halangan Bapa. Tapi kami mau belajar taat menjadi pelaku firman. Walaupun dalam keadaan masa yang sukar, kami tetap mau taat dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur, Roh Kudus yang meneguhkan setiap benih-benih firman ini Bapa, sehingga benih ini boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, mengambil alih hidup kami, memimpin kami dari kebenaran menuju pada kebenaran-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang sudah beribadah Tuhan, yang menghormati Tuhan dalam ibadah mereka Bapa. Hamba percaya Tuhan, setiap penghormatan yang mereka bawa di dalam ibadah online ini Bapa, setiap persembahan yang mereka bawa Tuhan di dalam ibadah mereka Tuhan, Engkau Allah yang menilik dan menguji hati mereka Bapa. Berkati dan berkati kehidupan mereka Tuhan. Hamba percaya pemeliharaan Tuhan itu tetap tinggal dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah semakin hari Bapa, mereka boleh menjadi semakin umat Tuhan yang semakin diteguhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya Tuhan, bedang mereka Tuhan, rumah tangga mereka Bapa, apapun yang mereka lakukan Tuhan pelihara dan Tuhan jamin Bapa. Berkati setiap persembahan-persembahan yang telah dibawa oleh umat-Mu Tuhan, besar kecil Engkau Allah yang tidak pernah memperhatikan nilai Bapa, tapi Engkau melihat ketaatan mereka. Mereka melakukan karena mereka cinta akan pekerjaan Tuhan dan mereka taat dan ikut firman Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, juga setiap milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman
firman Tuhan, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat atasnya. Setiap pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, menjadi keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka lakukan, Tuhan akan buat berhasil apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap dalam setiap kehidupan mereka Tuhan, sehingga ada janji pemeliharaan dan pelindungan Tuhan yang digenapi dalam kehidupan mereka, karena mereka taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang telah berjerih lelah mengambil bagian dalam ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik, mulai daripada pemimpin pujian, singers, pemusik Tuhan, juga MMS Tuhan, pendoa-pendoa syafaat Tuhan, juga bagian-bagian lain yang tidak bisa Hamba sebutkan satu demi satu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang membalas setiap jerih lelah mereka Bapa. Teguhkan panggilan-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa secara khusus Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan yang ada Tuhan, baik yang melayani maupun yang tidak melayani Bapa. Di tengah tekanan-tekanan hidup masa yang sukar ini Bapa, biarlah mereka boleh menyadari identitas mereka sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Terus menyuarakan panji-panji Kristus. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang sudah ditanam itu tetap tinggal, dan mereka boleh menjadi saksi di tengah-tengah kesempatan dunia yang hari-hari ini semakin jahat Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah yang memelihara dan memberkati kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintahan yang ada mulai yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai di pedesaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Biarlah ada kemurahan Tuhan boleh terjadi Tuhan, khususnya bagi DKI Jakarta ini Tuhan. Berkati gubernur kami Bapak, biarlah dia boleh hidup takut akan Tuhan. Biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil itu benar-benar berdasarkan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, mementingkan kepentingan masyarakat Tuhan, bukan karena motivasi-motivasi yang lain Bapak. Tapi biarlah Tuhan pakai pemimpin kami, khususnya gubernur DKI Jakarta ini Bapak, untuk membuat keputusan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kami pegang janji firman Tuhan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami baik masing-masing di rumah Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan sertai dan Tuhan tolong kami Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, maka Tuhan Yesus akan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.